Sebelum saya menjelaskan amaliyah sunnah yang kalau dikerjakan di bulan Ramadan walaupun hukumnya sunnah tapi mendapatkan pahala hampir sama dengan yang ibadah wajib. Jadi sunnah pada zatnya, sunnah ibu kerjain, tapi pahalanya gak main-main. Sampai sini paham? Jadi hukum ngamalin itu tadi sunnah, tapi berpahala, potensi pahalanya seperti kitab ibadah itu hukumnya jadi kita dapat pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah wajib, padahal kita melakukan ibadah yang sunnah. Sebelum saya menjelaskan tadi, ada namanya persiapan. Ramadan itu tidak sekedar saya nahan lapar haus, tapi Ramadan itu disebut bulan yang kita itu diajarkan nisfus sabri, belajar bagaimana menjadi sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika haus, enggak pengen minum, nahan saya enggak minum. Sabar ketika lapar, enggak harus saya langsung makan, karena nanti toh pada waktunya saya pasti bisa makan, ditahan. Itu namanya sabar. Coba kalau ibu sedang Ramadan, puasa, tengah hari, ibu sudah banyak aktivitas, lagi udaranya panas cuacanya, rasanya kan lemes ya bu. Kenapa? Capek, haus. Biasanya kalau nggak puasa saya minum. Tapi lantaran Ramadan itu mengajarkan kita tadi sabar, maka insya Allah di bulan Ramadan kita ini sabarnya sudah diajarkan, sudah mulai dibiasakan, bahkan dikuatkan dengan doa dari mulai bulan Rajab. Jadi gini, ibu tuh saya gambarin, kalau mau masak mesti kan nyiapin, betul? Untuk jadi masakan hidangan itu nikmat, enak, dilihatnya pas, rasanya enak, berarti ibu harus mengusahakan. Apa yang diusahakan? Bahannya harus beli di mana, cara masaknya, cara bersihinnya. Loh, ketika Ramadan itu disebut bulan tazkiyatun nafsi, bulan kita bersihin nafsu. Kalau nafsu itu kaitannya dengan hal-hal yang gak baik. Pengennya kalau udah lemes minum aja deh, pengennya kalau udah lapar makan aja deh. Ibu jalan ke Tanah Abang, borong pakaian, aduh lemes banget ini, mata berkunang-kunang. Kalau ibu ngukur nafsu, sudah tazkiyatun nafsinya hilang. Kenapa? Yang menang nafsunya. Nah, untuk ibu bisa mengekang nafsu, untuk bisa maksimal dalam melaksanakan Ramadan, itu asal pintunya dimulai dari bulan Rajab. Makanya sering kita baca doa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, betul? Wa balighna wa hasil sidana. Loh, itu rangkaian bu. Nah ini pas besok hari Kamis malam Jumat, besok itu masuk malam 27 Rajab. Kita persiapkan. Kenapa bu? Kudu begitu. Gampangnya begini deh, nanti saya kasih doanya, ibu tulis. Ibu jalanin monggo, enggak ibu jalanin enggak apa-apa. Tapi saya ngambil kitabnya dari Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub. Wali kutub itu pimpinan wali sedunia. Jadi tingkatan waliullahnya itu luar biasa.
Ibu biasanya kalau tawasul mesti ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus ngambil kitabnya dari mana lagi? Ngambil kitabnya dari Khazinatul Asrar. Saya nggak mau ngamalin Ustazah, nggak apa-apa. Tapi dalam sebagian riwayat hadis, di malam 27 Rajab Allah memberikan malam ini spesial, maka perbanyak doa amaliyah yang bagus. Faham maksud saya, Bu? Jadi besok malam pas maghrib itu sudah masuk tanggal 27. Terus amaliyahnya apa saja? Boleh ibu lakukan, boleh ditulis. Ibu nggak mau ngelakuin, enggak apa-apa. Rugi di saya? Enggak. Ya Bu ya. Satu, amaliyahnya apa? Baca, ini kalau di kitab ada 2 versi kitab. Nanti terserah ibu. Nurul Anwar wa Kanzul Abror. Pertama, nanti setelah sholat maghrib baca surah Al-Falaq 7 kali. Ngelek mulu ya. Habis maghrib ya Ustaz. Kenapa? Habis maghrib. Habis maghrib. Nanti saya kasih tutorialnya. Begini, Ibu, ini bulan Rajab tuh agak spesial bacanya. Jadi bacanya itu biasanya kalau habis sholat kan wirid dulu. Nah besok enggak begitu. Gini, Ibu putus-putus. Waduh. Ibu sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baca dulu, baca Al-Falaq 7. Ini spesial 27 Rajab. Langsung. Cara bacanya, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai 7. Selesai? Lalu baca sholawat 7 kali. Nomor 2, baca sholawat sebanyak 7 kali. Bunyi sholawatnya. Boleh rekam, tak boleh dipost di YouTube. No. Boleh merekam, tak boleh dipost. Ibu tulis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dibacanya besok maghrib. Jadi besok maghrib, malam Jumat, insya Allah doanya Masya Allah ini besok maghrib ya. Jadi sudah ndak 27 Rajab bahasanya. Besok maghrib. Kalau saya ngomong 27 Rajab nanti nanya lagi. Betul? Udah begitu aja langsung. Ketok palu. Kenapa? Kamis malam Jumat. Bacanya nggak apa-apa. Diulang nggak apa-apa. Saya ulang. Oke. Ini bagus. Kalau yang ini saya ngambil kitabnya dari Nurul Anwar wa Kanzul Abror. Nanti yang kedua versinya ada lagi. Yang Al-Ghunyah beda lagi, juz 1. Itu tentang amaliyah di malam 27 Rajab. Nanti saya maknai biar ibu paham. Saya nggak menyesatkan. Kalau ibu nanya doanya ini untuk apa sih?
Maksud doanya ini apa sih? Gak apa-apa saya jelasin. Kalau takutnya ibu nggak yakin ya jangan diamali. Itu saja. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Mengamalkan sesuatu kebaikan itu tidak perlu dipaksa. Saya pun tak perlu merasa paling benar, enggak. Artinya saya meyakini ini amalia, ada tuntunan, ada kitabnya, ada yang menuliskan, dan mereka-mereka ini para ulama aulia. Ibu nggak mau jalanin, nggak apa-apa. Toh amalia itu untuk kita. Paham ya Bu ya? Kalau ditanya, buat apa sih Ustazah? Nanti doa ini, kalau nanti saya artikan, doa ini akan ada sambung dengan perilaku kita nanti di bulan Ramadan. Karena Ramadan kita sering sekali puasanya oke, tapi salah cara berpikir. Tiap Ramadan yang dipikirin madang. Menunya apa nanti buka puasa? Sahur menunya apa? Kemarin olahannya sudah seafood terus, kira-kira apa lagi ini? Daging udah bosen. Ikan kira-kira apa ya? Ikan yang ini nggak enak, yang ini banyak durinya. Tiap hari yang dipikirin cuman makan, makan, dan makan. Maka pantas kalau nyari terawih imamnya yang cepat. Kenapa? Sudah lelah, capek, maunya ibadahnya cepat. Itu pikiran yang salah. Bangunannya udah rusak. Makanya dibangun dari sekarang. Dirancang. Bangunan tuh kalau ada rancangan akan indah pada akhirnya. Paham maksud saya? Akan kokoh pada akhirnya. Tapi kalau bangunan asal-asalan, yang kemarin saya bilang, puasa zaman dulu mah Ustazah pokoknya gimana caranya menu buka dan sahur harus menarik. Gonta-ganti menu sampai banyak bermunculan Facebook, IG, TikTok, menu buka puasa selama bulan Ramadan. Ayo ngaku. Udah pada dikumpulin, difotoin. Padahal bukan itu yang mestinya kita amalkan. Walaupun saya tahu ibu-ibu pasti dilema, memang tugasnya mak nyiapin makanan. Tapi jangan dijadikan Ramadan itu hanya itu tujuannya. Maka pantas kalau sholat tarawih jadi males. Sholat tarawih hari kelima orangnya pada berkurang. Tambah maju, apa yang maju? Barisannya. Betul? Yang tadinya 5 baris, 10 baris sampai jadi 3 baris. Lah persiapannya doa itu kita mulai dari bulan Rajab. Untuk apa? Menguatkan iman. Mondasiin iman. Minta kan disebut apa Bu? Wa ballighna ramadhana wa hasil. Maka dari berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban, Ramadan terjalani, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Itu dimulai dari mentarbiyahnya bulan Rajab. Maka punten amalia bulan Rajab ini kalau ibu kerjakan, semoga menjadi satu sebab Ramadan tahun ini ibadah kita lebih baik lagi. Tadi amalianya satu, surah Al-Falaq. Buat apa Ustazah? Surah Al-Falaq itu menjaga diri, biar nanti semoga saya di bulan Ramadan nanti ada fadilah-fadilahnya. Yang penting ibu ini dulu tulis dulu. Surah Al-Falaq dibacanya 7, sholawat 7, bunyi sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina sahibil khatimi. Tulis sahibil khatimi. Nanti yang head saya bagi jadi 2. Amaliyahnya yang head sama yang gak head. Tetap stay tune, tetap stay tune, stay on. Sahibil khatimi. 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 Jadi fa'il. Khatim. Terus sudah? Wal kiwai. Wal kiwai. Kiwa, kiwa.
Wal kiwai. Kaf. Wal kiwai. Sudah. Wattaji. Wattaji. Ya. Wattaji. Kalau saya nggak pakai mic lebih apa sih? Suaranya nggak gema, jadi Bu lebih paham. Wattaji. Sudah. Wal makhsusi. Sempurna hanya milik Allah. Saya masih banyak salah kurangnya, hanya Allah tutupi. Sudah. Bimu'jizatil Isra'i. Bimu'jizatil Isra'i. Tidak apa-apa. Wal kiwai wattaji. Nah ini saya sematkan ya, ada bagus yang ketinggalan. Sudah Bu? Bimu'jizatil Isra'i wal mi'raji. Sudah? Saya ulang lagi ya. Soalnya di sini selesai. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dibaca 3 kali. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang lain boleh ngerekam, tapi tak boleh dipost di YouTube. Wasallim dibaca 3 kali. Boleh 3, boleh 7, boleh 3, boleh 7. Sudah? Saya ulang. Shalawatnya saya ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sudah? Sahibil khatimi. Gini, yang di online saya akan bikin VT-nya. Oke? Nanti saya akan bikin VT. Silahkan buka VT saya dengan cara mengulang-ulang dan sambil menulis kalau nggak kebagian. Oke, tetap sabar dengerin karena insya Allah ini amaliyahnya banyak. Nanti ada sholat sunnah mutlak yang kita kerjakan. Kalau ibu masih mendapati waktu setelah maghrib belum adzan isya, sholat awwabin. Saya ajarin sekalian. Saya sepil caranya. Oke Bu, gak apa-apa, kita ngaji sampai 11:30. Siap? Siap? Kenapa Ibu? Oke. Saya baca lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bimu'jizatil Isra'i wal mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu? Kalau yang nomor 1 tadi baca surah Al-Falaq. A'udzunya, oke, Ibu tulis. Hanya menambah Asmaul Husna. Pelan-pelan ya, saya ulang sampai 5 kali enggak apa-apa. Sambil saya ngulang, Ibu tulis pelan-pelan, oke? A'udzu billahis samii'il 'alimi. Itu saja sih di situ. Karena ta'awud itu ada 3. Nanti saya akan jelaskan cara menempatkan ta'awud. A'udzu billahis samii'il 'alimi. Samii'il
alimi. A'udzu billahi samiil alimi. Terakhirnya sama, minasyaitonir rajim. Saya ulang ya, Ibu sambil ngerapiin tulisan boleh. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Sudah? Saya ulang lagi ya. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau salawat ini ada di kitab Al-Ghunyah. Oke, sudah Ibu? Sebelum baca doa ini kan? Iya, sebelum baca Al-Falaq tadi. Al-Falaq. Kan Ibu kalau baca Al-Falaq, ini kalau orang haid boleh nggak? Boleh baca. Karena Al-Falaq itu kalau Ibu pengen tahu, asbabun nuzul. Kalau di Quran namanya asbabun nuzul. Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Sebab turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq itu karena Rasulullah pernah disantet. Loh, Rasulullah itu disantet sama orang Yahudi. Saya lupa namanya. Orang Yahudi itu nyantet dengan cara rambutnya Rasulullah diikat di boneka. Gitu. Dan ditancepin jarum dari kepala sampai kaki. Makanya Rasulullah merasakan setiap selepas ba'da sholat asar itu badannya capek, sakit. Tapi Rasulullah, ingat Bu, karena beliau ini basyarun walaysa kal basyari. Ketika sakit, tahu, oh ini ada yang ngirim. Karena beliau tuh dikasih sesuatu yang istimewa Bu. Lalu turunlah surah ini, min syarri ma khalaq, dari buruknya makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau Ibu baca surah ini, Masya Allah, di luar bulan Rajab dibacanya menjelang azan maghrib. Menjelang azan maghrib. Tapi besok bulan Rajab besok nih, ini besok nih malam Jumat besok, kan itu masuk 27 tuh, dibacanya selepas sholat. Nah gitu, 7 kali. Rasulullah membaca itu 7 kali. Saya ngomong setiap Rasulullah membaca satu ayat, itu gulungannya itu terlepas. Karena diikat 7 gulungan. Itu kalau pengen tahu asbabun nuzul, boleh Ibu baca. Kalau saya bukan Al-Misbah yang pakai, di tafsir-tafsir itu banyak sekali di ini kan. Oke Bu. Dan ada 2 pendapat. Yang pertama, Rasulullah turun surah ini di Mekah karena Rasulullah waktu itu dihalang-halangi sampai Rasulullah itu badannya sakit. Maka turun ayat ini. Makanya ayat ini berfadilah yang lain kalau dibaca. Yang punya usaha sedang tak bagus karena mungkin terlalu banyak auranya kita, gampang emosian, kesinggungan, suudzonan. Nah itu bisa terlepas. Nah nanti usahanya jadi bagus lagi. Karena usaha apapun, rezeki, kalau kitanya ini nggak bagus energinya, maksudnya uring-uringan gitu loh Bu, terus sama orang jelek aja, pikirannya jelek aja, iri aja, ruwet aja, itu rezekinya jauh. Itu bener Bu. Tapi kalau kita tuh orangnya happy, asik, orang mau menghina nggak apa-apa, orang nggak suka nggak apa-apa, orang mau benci silahkan, yang penting saya nggak benci. Berarti energi kita positif aja, husnudzon aja. Loh yang begitu tuh rezekinya nggak berhenti, ada aja. Bukan untuk kaya ukurannya, tapi urusannya enak aja, cukup aja, enak aja. Orang cukup itu kaya loh Bu.
Kalau orang yang punya duit banyak tapi nggak merasa cukup, nggak kaya, Bu. Betul. Orang yang merasa cukup itu kaya. Nikmat. Ada bersyukur ya. Betul. Karena orang merasa cukup berarti dia bersyukur. Orang yang nggak merasa cukup, walaupun duitnya banyak sekalipun, tetap nggak bahagia, nggak merasa cukup. Jadi miskin. Tapi miskin fakir yang dalam kitab sering disebut istilahnya fakir. Bukan fakir yang nggak punya tempat, fakir secara batin. Jadi anggapannya tuh nggak punya aja gitu loh, Bu. Kurang aja. Tuh, Al-Falaq ini ada dua penafsirannya. Makanya perempuan yang sedang haid besok malam boleh baca surah Al-Falaq 7 kali. Belum mandi. Kenapa? Besok malam walaupun perempuannya haid boleh baca. Mantu ibu, anak ibu, Neng, baca Al-Falaq yuk bareng-bareng. Gak apa-apa. Ini kalau di bulan Rajab dibacanya setelah sholat maghrib. Tapi setelahnya itu amalkan sebelum adzan maghrib. Karena Rasulullah diberikan ini tuh pas waktu asar turunnya. Dibaca langsung sama Rasul, langsung dilepas talinya. Habis asar juga bisa hari ini ya. Kalau bisa menjelang adzan maghrib. Menjelang. Loh, hari ini boleh dibaca. Boleh. Hari ini sudah mulai bisa diamalkan, tapi dibacanya menjelang adzan, setengah jam sebelum adzan. Kurang lebih kalau sekarang setengah 6. Setengah 6. Karena jam 6 lebih 10 baru adzan. Paham ya? Al-Maksurat kalau sedang haid boleh nggak dibaca? Maksurat itu kumpulan dari ayat-ayat Quran. Maka lebih bagus kalau dalam kondisi darurat. Darurat itu artinya saya hari ini nggak tenang hati pikiran, boleh baca. Tapi kalau nggak ada ini lebih baik nggak. Nanti saya akan jelaskan ya, Bu ya. Masalah gosok gigi, muntah, terus maaf banget, mandi di bulan Ramadan tuh mandi apa itu? Junub. Itu hadisnya ada semua. Anjurannya seperti apa? Ini kaitannya fikih soalnya. Nanti biar puasanya top. Ya, puasanya top. Kalau masalah pahala hanya Allah yang tahu. Oke, Bu. Yang penting Ibu cukup tahu. Oh, ini bikin ngurangi pahala. No. Gitu. Temen lemes. No, jauhi. Kalau perlu teman lemes, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Begitu, Bu. Atau bilang no comment, itu si derita lo, gitu aja. Jangan. Karena orang yang sedang seneng ghibah itu biasanya itu dia lagi menorehkan hatinya yang tak baik sama orang. Biasanya begitu. Buah dari ghibah itu dari mana? Dari hati yang enggak benar. Makanya Al-Falaq itu bagus. Oke, Bu? Tahu ini sudah? Boleh Ibu googling boleh. Tapi kalau saya saranin jangan googling. Buka tafsir. Baca tafsir surah Al-Falaq, asbabun nuzulnya. Top. Jadi ngamalin itu nanti sip. Oke, Bu? Saya enggak menyesatkan. Ada dasarnya. Oke ya? Maka kalau besok malam dibacanya surah Al-Falaq 7 kali selepas sholat maghrib. Tutorial dari awal. Sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nanti saya ajarin nggak baca alhamdulillah, cara ngusapnya. Ada doanya dari Syekh Imam An-Nawawi. Oke? Setelah Ibu ngusap, yang dibaca bukan astaghfirullah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai wa min syarri hasidin. Balik lagi di awal. Dan ini perempuan yang haid boleh baca dengan tujuan doa, bukan bacaan. Boleh. Ya iya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ngulang dari situ lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iya. Sampai wa min syarri hasidin idza hasad baru 2. A'udzubillah lagi. Sampai tuh baru selepas itu pokoknya besok maghrib tuh Bu ndak berkutik, nggak kemana-mana, perbanyak doa yang banyak. Karena apa? Malam 27 Rajab doanya Allah angkat, diijabah, yakin begitu. Tapi yang diminta bukan mobil, bukan rumahnya tambah luas, kontrakannya nambah, tanah yang di sono kebeli, bukan. Yang diminta iman. Karena turunnya bulan Rajab ini banyak sejarah luar biasa. Kayaknya ibu nggak minta kaya aja, nggak minta duit banyak, Allah loh tiap hari kasih kita rezeki. Betul? Nggak usah risau yang urusan gitu. Ibu minta akhirat, dunianya Allah cukupi. Jangan berpikir sempit, besti. Kadang kita tuh mikir nisbatin sesuatu ibadah itu untuk dunia. Begitu rendah loh nilai ibadah kita. Ngerti maksud saya? Kalau ibu ibadahnya karena Allah, yang ibu kejar apa? Akhiratnya. Yang ibu kejar cintanya Allah, ridhonya Allah. Loh ibu lo nggak minta, Allah lo kasih. Loh orang mabuk aja besok lo masih dikasih sehat, besok masih dikasih makan. Tukang maksiat gak pernah sholat, lo gak pernah dia doa, ngingkari sholat aja enggak, lo besok lo masih bisa makan. Nah coba kita, kalau akhirat yang kita dahulukan, betapa senangnya Allah melihat kita. Ngerti maksud saya Bu? Sampai sini paham? Nah Al-Falaq ini Masya Allah hikmahnya banyak, tadi sudah saya jelasin. Maka lanjut bacanya sholawat. Oke Bu? Sudah 7. Cara ngitungnya kalau nggak pakai tasbih digital gini, pakai tasbih ini nggak ada tasbih apa ini? Tasbih yang manual. Pakai tangan. Ini lebih manual lagi. Langsung ciptaan Allah. Wa tukallimuna aydihim, nanti ini ngomong. Wa tasyhadu arjuluhum, nanti ini yang bersaksi. Oke Ibu? Cara ngitungnya begini. Tek 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 tek. Oke? Dibaca 7 kali. Sampai sini paham? Oke. Sekarang baca sholawatnya. Saya ulang pelan-pelan. Ibu cek tulisannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil khatimi ya. Sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dibaca 3 kali. Sudah Ibu? Oke. Kalau sudah baca ini, baru Ibu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbighfirli. Udah, saya ulang dari awal lagi ya. Ibu-ibu, pokoknya saya sabar. Ibu nyuruh ngulang sampai 100 asal masih belum setengah 12 saya ulang. Ya Bu ya. Kalau ada yang ruwet ngomong Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali. Iya. Ini sholawat dibacanya pas malam 27 Rajab, besok malam. Besok malam. Nah. kan jadi kita gregetan gitu ya Bu ya. Biarin Bu ya nak, saya ulang lagi nggak apa-apa. Saja kalau Allah pilih watami watub alaihi. Boleh.
maghrib sama subuh 70 kali 4 rajab. Iya. Iya, betul. Nanti ini berlanjut sampai Jumat loh, Bu. Jumat pas khutbah itu ada doa yang Masya Allah. Karena saya akan cerita nur zatnya Muhammad. Aduh, Masya Allah, indah pokoknya. Terserah Ibu mau ngamalin apa enggak. Saya mah nggak mau memaksa. Ibu ya, baik buruknya ke kita, bukan ke saya. Karena kadang-kadang orang mau ngamalin tuh ada yang begini, bener nggak sih? Loh ini bener, ada kitabnya. Jadi saya nggak ngarang. Saya takut nanti pertanggungjawabannya akhirat. Oke. Sudah Ibu? Nanti baru saya urutin semuanya. Langsung saya sepil cara duduknya, cara sholatnya ada semua. Saya sepil di terakhir ya. Jadi tadi baca Al-Falaq 7 kali. Diawali a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillah, Al-Falaq sampai selesai. Balik lagi a'udzubillahis samiil alim gitu ya, sampai 7. Terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 3 kali. Sudah? Habis itu Ibu baca Rabbil firli warhamni. Ini cara ngitungnya begini. Sunnah itu pakai jari yang kanan. Yang kiri no. Ini buat nandain saja. Jangan semua dicepatin semua. Nih saya ajarin caranya. Ini satu ruas ada 3. 3 dikali 5 berapa? 15. Kalau 70 berarti berapa kali? 5 kali. Ruas yang kiri buat nandain. 1 putaran, jempolnya nongol. Putaran kedua, yuk main lagi. Kelar, nandain lagi. Yuk muter lagi. Jangan sampai ada yang lemes. Iya nggak bawa tasbih, saya jadi nggak baca. Alasan. Sunnahnya ini. Ini lebih afdol. Yang ini nandain saja. Di sholat juga sama. Di sholat yang ini dipakai buat kalau sholat tasbih, menghitung tasbihnya. Yang ini buat model-model, garuk-garuk. Makruh, karena kalau garuk-garuk pakai tangan ini makruh. Itu ada di hukum di kitab apa namanya, Syarah Kasyifatus Saja. Karena kadang-kadang kita mah semua dicepat-cepatin. Iya, semua di. Jadi fungsinya kita fungsikan sesuai dengan tugasnya masing. Ini kerja, ini nandain. Paham Bu? Oke. Sampai sini para besti? Dipahami ya. Pelan-pelan saya, yang penting diamalkan. Sudah, Rabbil firli warhamni wa tub alayya tadi sudah sampai sini. Enggak apa-apa 75. Enggak usah pelit-pelit. Wong Allah ngasih kita nikmat juga enggak pelit kok. Masa lebih 5 nggak apa-apa Ustazah, nggak dihukum. Ustazah nggak ada lagi, saya bacanya sampai 100, nggak apa-apa. Kalau Ibu gibahin orang 100 orang jangan, ngerti maksud saya? Karena itu keburukan. Kalau Ibu kebaikan ya nggak apa-apa, paham ya Bu ya? Dan nggak bakal dihukum sama Allah. Oke Bu, terus baca Subhanallahir Raufir Rahim. Sebenarnya kan Subhanallahir Rauf, tapi kalau Ibu mau tambah Rahim bagus lagi. Iya, boleh. Sampai selesai bacaannya itu hasbunallah waktu 100 kali sama oh ya, itu istighfar Nabi Yunus. Gini Bu, hasbiyallah wa ni'mal wakil itu bentuknya zikir, enggak apa-apa. Tapi begini, apa yang barusan saya sebutkan
Ini tuntunannya ada. Bahkan hadisnya pun ada. Subhanallahir rauf tadi itu hadisnya ada. Artinya yang tadi boleh ibu amalkan. Setelah semuanya. Ya, itu bahkan ibu baca di luar sholat maghrib nggak apa-apa. Pas habis sholat duha, karena masih ada waktu tuh, boleh baca hasbiyallah. Jangan hasbuna. Kalau sendiri hasbiyallah. Itu caranya gitu. Itu namanya dhamirnya. Kalau sendiri hasbiyallah wa ni'mal maula wa ni'man. Kalau bareng-bareng begini hasbunallah. Hasbiyallah kalau nah itu cara gitu. Itu dhamir kata gantinya. Kalau dua orang lebih baru hasbunallah. Kalau zikir istighfarnya Nabi Yunus, kalau sendiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kalau bareng-bareng la ilaha illa anta subhanaka inna kunna. Bukan inni kuntu, inna kunna minadh-dhalimin. Itu caranya. Jadi dhamir itu penting. Iya, betul. Kalau bareng-bareng inna kunna minadh-dhalimin. Kalau sendiri inni kuntu. Sudah Ibu? Tadi sholawatnya saya ulang lagi ya. Masih ada yang masih ragu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dah. Sudah Ibu? Nah, baru setelahnya itu tadi Ibu baru baca apa tadi? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus baca subhanallahir raufir rahim. Raufur rahim. Raufur. Dibaca 100 kali. Subhanallahir raufir. Raufur. Subhanallah. Raufur rahim. 100 kali. Gini Ibu, Ibu jangan berpikir 70, 100, 7. Yuh, lama bener. Lebih lama ketika kita dalam kegelapan, imannya turun, keyakinannya sama Allah dicabut, na'udzu. Karena ketika Ibu doa ini, nanti pada malam nisfu Sa'ban, Ibu doanya sama. Ya Allah, sehatkan saya. Dengan sehat ini saya niatkan untuk ibadah. Betul? Panjangkan umur saya. Kalau dipanjangkan saya niatkan untuk berarti kan nyambung sama yang besok malam. Ya Allah, kuatkan iman saya. Loh, berarti kan nyambung sama nisfu Sa'ban. Berarti nanti ketika puasa, mau ujiannya kayak apapun, kita sudah bisa mengendalikan nafsu karena Allah yang ridho. Begitu caranya. Nanti sholawatnya saya bikin fiti ya. Kalau diulang-ulang semua nggak kelar-kelar. Nanti saya ulang ya, insyaallah. Sudah Ibu? Maka ibu-ibu habis baca tadi, baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Habis itu Ibu doa. Sholat dulu. Ini sholatnya saya ajarin. Iya, amalan malam 27. Berapa kali?
3 kali ya. 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Kalau nggak hafal boleh googling. Kenapa ibu? Bacanya ada lagi sujud. Ah ya boleh. Sayyidul Istighfar. Habis itu selesai baca Sayyidul Istighfar, ibu kalau masih ada waktu, ibu wirid. Wiridnya simple ya. Langsung baca apa? Baca ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Sudah tidak pakai istighfar lagi. Yang tadi barusan sudah Sayyidul Istighfar. Jadi langsung wiridnya. Tidak usah langsung astagfirullahaladzim lagi. Langsung ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Berapa kali? Biasa 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu selesai, langsung doa. Jangan lupa doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab. Nah itu. Wa balighna Ramadhana wa hassil maqasidana 7 kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Boleh ayat kursi dulu boleh. Kalau ibu pengen dapat sholat awabin, ayat kursi tak dibaca. Gitu. Ini kalau ibu pengen baca pengen sholat awabin, nanti sholat awabinnya cukup minimal 2 rakaat, idealnya 6 rakaat, berarti 3 salam. Tapi karena waktunya nanti ibu harus melihat, karena maghrib itu waktunya sempit. Kalau ibu mau bisa sebelum adzan itu sudah wudu, pakai mukena, kelar adzan langsung sholat maghrib, paham? Jadi nanti semua bacaan yang tadi itu nggak bakalan ibu tergopoh-gopoh, keteteran gitu. Bahkan bisa banyak amalan yang bisa ibu baca. Jangan 6:30 lebih 10 baru sholat. Lah yang ada wiridnya apa itu, zikirnya belum kebaca, keburu adzan. Nanti sholat sunnahnya ini ada 2. Kalau nggak keburu sholat waktunya di maghrib, berarti ibu sholat sunnahnya mutlak. Nanti ada 2 soalnya. Kalau keburu masih ada maghribnya, ibu sholat sunnah awabin itu top. Paham ya? Nanti saya jelasin kenapa awabin. Ini nggak apa-apa Bu bahas ini. Nanti baru terakhir. Pokoknya masih 10:30, masih 1 jam lagi Besti. Ini kira-kira masih mau ngaji kan? Ya? Iya, takutnya aku udah lelah, pengen bobok, pengen bocin, bobok cantik. Nanti kita nggak baca yang ini lagi, yang Allah Ma'antas salam. Dah. Kan Allahumma antas salam tadi sebenarnya sudah terbungkus di Rabbighfirli warhamni wa tub alayya tadi. Enggak, ya langsung ini subhanallah. Iya. Ada Allah Ma'antas salam. Jadi wiridnya itu dipangkas. Iya. Karena sebenarnya nggak usah istighfar karena ibu sudah Sayyidul Istighfar. Ibu ndak baca Allahumma antas salam, ibu sudah baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya tadi.
Kenapa Bu? campur sama Allahumma barik. Ya, ini hanya khusus besok malam ya. Khusus besok malam tok. Nanti hari biasa lagi Bu. Ini kan malamnya khusus. Malam 27 Rajab. Jadi kalau Ibu, uraian saya pagi ini untuk besok malam tok. Selebihnya dipangkas lagi. Sudah tidak baca yang sholawat tadi. Al-Falaknya dibacanya sebelum adzan maghrib. Jadi habis maghrib cuman baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya subhanallahir raufur rahim, yang itu aja. Terus baru baca wirid. Saya tulis istighfar dulu baru baca wirid. Tapi pas malam Rajab, pas bulan Rajab ini subuh sama Maghrib itu baca Allahumma barik lana fi Rajab. itu terakhir. Itu Allahumma barik lana itu dibacanya pas doa terakhir. Iya. Ya, Baca betul. itu zikir itu enggak yang Oke, berarti harus saya jelaskan dua hal nanti ya. Besok malam sama besok selanjutnya. Kita aja dah. Biar nggak pusing. Oke. Jadi ini yang amalia khusus besok. Oke? Dah, khusus besok. Nanti yang tadi Ibu bilang tadi, itu nanti saya akan jelaskan lagi malam berikutnya itu seperti apa sampai habis. Nanti Syakban doanya tanggal 1 sampai 15 ada lagi. Karena itu amalia kita nanti Ibu pengen nggak di stempelnya itu stempel warna hijau, masuk pada surga Iliyin? Apa mau masuk neraka sijin? Loh, nanti amalia kita nisfu Syakban itu disimpan sesuai isinya. Kalau isinya amaliyahnya itu rapotnya jelek, masuk di neraka sijin. Yang nanti ketika roh kita baru dicabut, kan kita kan dapat salam dari Allah lewat malaikat Israel Pak Israfil. Israfil Pak Israel. Dah. Karena antara is sama is, gitu kan? Israilnya datang menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul. Loh, salam itu tuh disesuaikan sama catatan kita. Makanya di Al-Mutaffifin ada wa ma adraka ma illiyin sama wa ma adraka ma sijjin. Karena nanti pas nisfu Syakban, amaliyah kita itu nanti mau masuk di mana? Lah kita kan pengen masuknya di surga illiyin. Karena nanti perjalanan roh itu seperti ini, Bu. Makanya hari Jumat itu nanti ada bacaan lagi. Aduh, ini masih banyak banget bacaan. Tapi pokoknya masih stay tune aja. Jadi ketika roh nanti mau keluar itu, ini ada keterkaitan sama amalia kita, catatan amal kita. Malaikat itu akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena yang mencabut itu malaikat itu, tapi mengucapkan salam dari Allah. Irji'i ila rabbiki radhiyatam. Kata radhiyatam mardiyah, kalau Allah enggak ridho, kalau Allah enggak mengizinkan, enggak bakal malaikat mengucap itu. Maka pasti kalau Allah sudah ridho, fadkhuli fi, berarti sejajar sama ungkapan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan kita diciptain untuk ibadah. Berarti kalau kita amaliyahnya bagus, catatannya bagus, fadkhuli fi ibad, diakui jadi hambanya Allah. Kalau sudah diakui Allah ridho, wadkhuli. Nah, jannati itu nanti kita bakal tenang jawab malaikat siapa, Bu? Gitu. Itu ketika Ibu nanti naik ke atas, roh itu dicabut, naik rohnya ke atas, baunya kita tuh harum. Kain kafannya kita, bukan kafan dunia ya, kafan akhirat, itu dari sutra, tapi lebih lembut dari sutra. Bahan silky lebih lembut lagi. Dikasih minyaknya kasturi. Tapi nanti saya akan jelasin kayak apa nasibnya orang yang meninggal su'ul khotimah. Ibu kalau saya jelasin itu nangis kayaknya. Saya baca hadisnya nangis. Hadisnya panjang itu. Nah, ini ada kaitannya sama bulan Rajab, bulan Syakban. Ini kalau ngomong begini seru, saya juga seru, seneng banget.
bagaimana? Ketika naik, rohnya kita itu harum. Langit pertama, malaikat itu nanya, siapa ini rohnya? Masya Allah harumnya. Oh, Fulana Markona binti Markiul. Naik. Apa ucapan malaikat? Salamun qaulam mir rabbir. Itu ucapan. Setiap malaikat langit ketemu 1, 2 sampai ke 7. Ucapannya salamun qaulam. Itu ada di surah Yasin. Kalau aku berdoa baca itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ngucapin selamat, keselamatan atasmu. Itu adalah ucapan dari Tuhan yang Maha Rahim. Pengasih, penyayang. Disayang banget kita udah. Terus kemana Bu? Nyaksiin amal kita dulu. Ke langit itu ngapain? Nyaksiin amal. Yang amal itu besok nisfu Sa'ban itulah kita, amal kita disetorin. Ibarat orang pembukuan akhir tahun. Boleh? Bingung sampai sini? Bingung? Jadi di Islam itu Bu, walaupun ada tahun baru namanya Muharram, bukan berarti tahun baru itu terus catatan amal disetorin di tahun gitu loh Bu. Makanya nisfu Sa'ban kita baca Yasin 3 untuk meminta selama 1 tahun ke depan dikasih 3 hal tadi. Apa Bu? Dikasih panjang umur untuk ibadah, dikasih barokah rezeki untuk ibadah, betul? Dimatikan dalam kondisi loh, itu kan sesuai, betul? Ini saya cerita begini seru ya Bu ya. Jadi tahu kan apa yang Ibu baca itu besok. Terus dari sana Ibu ditempatkan syurga iliyin. Tuh amalmu. Udah wangi, bersih, ngelihat amalnya bagus, tenang kita. Turun, itu di bumi lagi dinangisin keluarga, lagi dimandiin. Tapi roh kita sudah nyampe sono. Menyaksikan, nyaksiin dulu. Itu Rasulullah sendiri Bu nyeritain begitu. Perjalanan roh. Oke Bu, sampai sini paham? Ketika sudah menyaksikan tadi, kita tenang. Tapi orang yang su'ul khotimah, amalnya jelek sekali, di bulan Rajab masih benci sama tetangga, nggak terima, benci sama saudara, nggak terima saudaranya enak, ngiri. Kalau saya nggak mau ngiri, kalau memang diet saya pengen ngiri. Ya kan badannya jadi kurus kalau ngiri. Berat timbangan kalau nganan tambah gemuk saya, gemoy. Kalau berat timbangan saya seneng ngiri. Betul Bu? Kan berat timbangan kalau ngiri kan berarti ngurangin. Kalau nganan nambahin. Coba Ibu kalau nimbang berat timbangan, kalau nganan nambah apa ngurangi? Nambah. Kalau berat timbangan saya seneng ngiri. Kenapa? Otomatis saya seksi. Kalau berat timbangan nganan berarti saya tambah gemoy. Tapi nggak apa-apa lah. Saya tuh mau dibilang saya udah diet model kayak apapun nggak kurus ya sudahlah. Biar jamaah itu ngeliat ustaz itu kalau gemoy itu seneng aja, seger aja. Walaupun sarapan mah enggak, belum sarapan. Tetap aja jadi daging. Ya begitulah. Oke Bu ya. Saya ceritakan tadi. Lah ini Bu. Jadi kalau di Islam itu kalau Masehi kan gini, perkantoran Desember sibuk-sibuknya karena apa? Tutup buku akhir. Kalau kita tutup buku amal kita itu di mana amaliyahnya? Ya nisfu Sa'ban itu. Bukan terus bulan Muharram. Itulah bedanya Masehi dengan Makanya besok pas nisfu Sa'ban, mau mantu, anak, siapapun head, ajak ke masjid. Duduk di masjid. Kamu nggak baca Yasin, tapi kamu bisa baca doa nisfu Sa'ban berjamaah. Jangan sendiri di rumah. Ketika berjamaah doanya bisa makbul. Nggak tahu lewat lisan siapa. Duduknya nggak di dalam masjid, di teras. Orang baca Yasin, kamu baca sholawat. Jangan buka HP.
selfie lagi ntar. Terus tulis story. Lagi baca Yasin nih. Betul? Oke ya, sudah. Sebentar, nanti sholat awabin saya kasih tutornya. Sabar, sabar. Oke ibu ya, sudah sampai sini? Maka ketika ibu nanti langit ketujuh menyaksikan amalia kita bagus, turun. Jadi ketika kita sudah dikubur, ludah kita, itu kita disuruh duduk. Suruh nulis amalia kita apa? Pakai ludah kita. Ditulis di kafan kita. Itu malaikat munkar nakir. Kalau orang itu jelek, nulis aja bu, nulis ini bergetar, takut. Karena bingung. Yang ditulis itu jelek semua. Iri, dengki, ghibah, mutus silaturahmi, tulis di situ. Lalai sholat, udah semua ditulis. Dan ketika nulis itu nggak sanggup, makanya ketakutan, makanya munkar nakir kalau bertanya nggak bisa jawab kelagapan. Tapi kalau orang itu amaliannya bagus, dia nulis pakai air ludahnya, tintanya. Ketika dia nulis dengan bahagia, man rabbuka, Allahu Rabbi, sudah nyaksiin di atas. Paham sampai sini? Maka ini baca bagus. Makanya disuruh sholat awabin. Habis itu sholat awabin. Oke, saya tutor. Sholat awabin, tutorialnya. Ibu tulis dulu, nanti saya kasih tutorialnya. Nggak apa-apa, ketinggalan baca Yasin nggak apa-apa. Kalau bisa baca Yasin itu jangan kayak orang balapan di sirkuit. Heran saya, Herman saya. Menganggapnya itu gini loh bu, aduh 3 kali Yasin. Ayatnya 85, aduh udah ada, aduh. Lah ibu kan kepengennya punyanya banyak. Saya pengen barokah, saya pengen ini, Allah ini. Tapi ibu disuruh baca Yasin udah kayak orang balapan di sirkuit. Imamnya loh, yang mimpin itu baru ayat 10, ibu ayatnya udah hampir 20. Betul? Terus kalau sudah shadaqallahul azim, diem. Terus kakinya diselonjorin. Ayo ngaku, dikepak-kepokin kakinya, ya udah tenang, udah selesai. Ustaz tahu aja pasti perhatiin ibu. Saya itu tadi. Jadi saya begini, saya nggak pernah sensus ya, di Anissa nggak pernah loh ya. Oke? Disclaimer, saya nggak ada yang ngomong sama saya bagaimana, enggak. Memang itu kenyataan yang sering saya perhatikan. Doa kok kayak orang balapan. Ibaratnya anak kalau minta terus ngomongnya cepet, ngerti nggak ibu? Mah aku ngomong apa sih kamu? Nah kayak gitu. Itu Yasin yang sering kita baca di Susakban. Makhrajnya nggak jelas, panjang pendeknya yang penting kebaca. Bener apa enggak? Loh itu kenyataan, penyakit. Baca Yasin kok kayak orang terpaksa. Keinginan memaksa. Bener? Keinginan bacaannya nah itulah kita. Kalau baca merasa terpaksa, banyak bener. Tapi kalau punya keinginan memaksa, ya Allah kalau bisa begini ya Allah. Itulah kita. Banyak kurang syukur. Oke, sudah sampai sini? Tulis. Kalau masih ada waktu sholat maghrib, ba'diyah dulu. Oke? Habis ba'diyah baru sholat awabin. Iya, maunya banyak, maksa lagi. Tapi kalau suruh baca Yasin, karena banyak, jadi terpaksa. Kalau sudah terpaksa, bacanya asalan. Yang penting kebaca. Udah setengah jam lagi nih kelar ini. Masya Allah. Nikmat ya bu ya ngaji gini ya. Aku ya cuma agak ngantuk ya saja. Iyalah. Ya kalau ngantuk ya langsung. Biasanya dia nanti duduk tapi matanya dikit. Iya. Jangan bu, kalau baca apapun jangan terpaksa. Sesuatu hal itu dari apa yang kita pikirkan. Kalau ibu memikirkan ya Allah, Allah ridho. Ibu baca Qurannya, Yasinnya enak. Ibu bayangin
tahun depan, ibu bayangin tahun ini catatan amal saya ditutup kebaikan. Bayanginnya yang gitu. Jangan bayangin ruwet, Yasin banyak banget. Ya sudah, bacanya jadi terpaksa. Tapi kalau ibu bayangin itu nikmat. Nikmat baca itu. Kelar bacanya. Dan gak usah kalau ibu lagi baca bareng-bareng, ada bapak-bapak, gak usah kenceng-kenceng bacanya. Yasin biar kedengeran. Wal Qur'anil Hakim. Gitu-gituin. Ada riak itu, Bu. Riak itu tahu kan? Itu apa namanya, Bu? Oh, riak gitu namanya. Kalau dari riak itu Allah sudah nggak mau. Nggak mau ngelihat aja nggak mau. Kenapa? Karena ibu pengen dilihat nggak pengen dilihat Allah. Mau pengen dipuji manusia, ya sudah di blacklist sama Allah. Kamu bacanya nggak karena aku, ya sudah. Biar kedengaran orang itu. Iya. Karena perempuan itu suaranya aurat. Udah baca aja, suaranya sirun. Bukan lagu sir gombang go sir agula aja wa bukan sirun. Tahu sirun? Pelan suaranya terdengar oleh kita. Terdengar oleh kita. Wal Qur'anil Hakim. Lu kan enak kalau begitu. Biarin imamnya yang kenceng pakai mic. Biarin bapak-bapaknya kenceng. Kadang-kadang ada yang kepengen dilagu melagam-lagamin biar kelihatan indah suaranya. No, Bu Dewi no yang indah suaranya. Itu kan mengundang dan mengandung. Ya Bu ya? Mengundang syahwat, mengandung riya. Nah lo. Paham Ibu ya? Oke, saya lanjut. Salat awabin, salatnya minimal 2, idealnya 6 rakaat. Idealnya 6 rakaat. Kalau salawatan menjelang taklim dengan speaker, yang penting ibu tujuannya untuk ngajakin ngaji. Baca Quran dalam hati tak boleh, harus ada suara walaupun pelan. Oke. Kalau zikir Oke, nanti zikir itu yang paling bagus sirun Bu. Sir. ada suara atau Nggak. Kalau dengan ibu zikirnya itu, maaf punten, zikir itu kan menenangkan hati. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu ada di surah Ar-Ra'd. Kalau dengan hati ibu itu merasa tenang zikir di dalam hati, silakan. Tapi kalau saya tetap hati, lisan terpaut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini hatinya ikut. Enak, nanti ininya ngucapnya nggak gampang kotor nih mulutnya. Serius, itu efek salawat tuh gitu. Efek zikir. Oke Bu ya, sampai sini paham? Salat awabin, cara bacanya, rakaat pertama, rakaat kedua bacanya sama. Habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 6, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Oke, langsung saya sepil. Hah? Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya 6, Al-Falaq 1, An-Nas 1. sama ya di rakaat kedua? Kenapa tuh? Rakaat kedua juga. Rakaat kedua dan ketiga beda bacanya. Kuliah makulhu. Ketiga, keempat, kelima, keenam kuliah kulhu. Itu cara sholat awabin. Iya, saya sepil habis ini. Saya sepil caranya dari awal. Dari awal. Ini saya sepil dari awal, besok maghrib ya. Dari awal sholat, habis sholat maghrib bacanya apa, terus saya berdiri sampai sholat awabin. Nanti baru terakhir doa. Sudah nih? Bingung? Sholat awabin kan 6 idealnya. Oke, khususnya 2, paling sedikit 2. Idealnya 6.
Maksimalnya 20 rakaat. Langsung. Maksimal 20. 20 itu 10 salam kan? Kalau 6 berarti 3 salam. Enggak boleh pakai 4-2, enggak boleh. 2-2-2. 2 sampai 26 ya. Ya. Oke? Setiap 2 salam, setiap 2 salam. Iya, setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Oke? Ini termasuk sholat sunnah yang enggak boleh 4. Enggak boleh dengan 4-2 gitu loh. Enggak boleh. 4 rakaat gitu Mas. Ya, kan ada yang begitu. Kalau awabin itu lebih afdol, lebih utama dikerjakannya 2-2. Jangan 4-2. Idealnya 6, Bu. Idealnya. Minimnya 2. Maksimalnya 20. Hah? Nah. Habis Al-Fatihah. Belum masuk Isya. Ya memang nggak apa-apa. Memang sholat awabin itu sholat yang menunggu. Karena itu kembali. Awabin itu kembali. Nanti saya jelasin. Tujuan awabin itu apa? Termasuk nanti hadisnya Rasul di bulan Rajab. Keterkaitan dengan sholat awabin. Oke. Oh, ini untuk sholat Rajab aja ya? Di bulan Rajab. Ini untuk besok. Ini untuk besok. Enggak. Nanti ada lagi episode kedua. Ada lagi. Sebentar. Ini pokoknya besok aja. Gak apa-apa Bu. Saya senang Ibu nanya itu senang. Khusus besok. Ini PR saya harus jelasin lagi nanti ya. Ini ada 2 judul. Yang ini sekarang untuk besok malam. Oke. Nanti untuk besok malam selanjutnya baru saya kasih lagi, beda lagi. Oke. Nanti untuk 1 Syakban sampai 15 Syakban itu nanti ada lagi doanya. Asal cukup aja waktunya, udah jam 11. Caranya saya sepil. Nih ya, dari pertama. Kuliatin. Kalau ada yang nggak paham, tetap boleh nanya. Saya ulang 100 kali nggak apa-apa. Yang penting sebelum setengah 12. Oke? Ini sholat maghrib. Fahami pokoknya. Gak usah ada catatan. Gak usah. Perhatikan Butita. Gitu Besti. Karena nanti Ibu takutnya nanya lagi. Udah, catatannya udah bener tadi, udah, tinggalin dulu. Kalau di tutorial Ibu tuh jadi paham. Oh, gitu loh. Iya, praktek. Ya. Kalau lihat catatan lagi ntar bingung lagi nanya ini yang besok kan. Nah, takutnya gitu. Oke. Oke. Ini sholat maghrib. Ingat ya, besok malam kalau bisa pas sudah adzan maghrib, sebelum adzan sudah punya wudhu, biar amaliyahnya tuh kebaca semua. Ya. Oke. Terus ketika sudah adzan maghrib, nunggu adzan dulu selesai, doa, baru kita sholat maghrib. Nah, kalau sudah sholat maghrib kan ini tahiyat akhir nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Langsung baca yang tadi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim sampai 7. Udah paham? Terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil khatimi. Gak usah lihat catatan, lihat saya aja. Lihatin saya aja. Saya udah hafal. Sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bi mu'jizatil Isra'i wal Mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca ti? Sudah? Ini masih duduk kita. Boleh geser-geser, boleh. Kan pegel nih. Melonjor boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau apa bisa? Yang penting kalau belonjor nggak boleh begini. Ini nggak kentut ya? Ini tempat sujud kita. No. Iya. Saya kalau belonjor begini, rada miring. Tapi orangnya jangan miring, kakinya yang miring. Paham ya Bu? Jangan belonjor di tempat su'ul adab. Ayo saya ngomong 1, 2, 3. Nah, iya paham. Sudah sampai sini? Ini udah sepil nih pokoknya.
Panjang amat bacaannya lah. Iya, lah ibu pengennya banyak. Makanya pengennya banyak loh, masa hitung-hitungan ya. Nah, jangan ngeluh, jalanin aja. Sekuatnya, kita nggak tahu, bisa jadi Rajab tahun depan nggak ada umur. Iya kan? Jangan jadi orang sombong, seakan-akan besok tahun depan masih ada. Ya, kita nggak tahu umur kita. Ini kalau nggak apa baca catatan Bu ya, baca catatan. Boleh dibaca loh, boleh. Dipantengin begini, boleh. Saya seneng loh, nanya begini, ini namanya orangnya nggak tidur. Tidur. Sudah nih, Lanjut. sudah ya. Tadi sudah baca Allahumma sholli alaihi tadi tiga kali sudah. Langsung ini berputar bekerja. Ini yang nandain. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Sampai sini satu putaran. Lagi mulai muter sampai 5 putar. Subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur rahim. 100 kali. Gak usah dihitung. Aduh 100. Baca aja. Sudah Ibu? Ya. Kalau tadi sudah baca itu baca apa? Ilahi Rabbi anta malana subhanallah, baru wirid. Terus oh tadi saya tulis istighfar dulu 3 kali. Saya tulis istighfar dulu, baru Ibu ilahi Rabbi anta maulana subhanallah, baru doa. Nah doanya ini apa Ustazah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana, dibaca 7 kali. Paham gak Ma? Bingung. Sudah mau divideoin? Disuruh ngulang. Ayo sebelum setengah 12. Ayo videoin. Oke, nggak apa-apa. Videoin. Nanti kalau perlu Ibu taruh di grup. Besok malam, besok sore ada yang woro-woro. Woi. Doanya jangan lupa bis maghrib, boy. Harus ada yang diworo-woro di grup. Ya Bu? Ingetin ya Bu. Karena takutnya ada yang lupa. Boleh Bu, Ibu ngingetin loh, Masya Allah. Dapat pahala. Ulang dari awal. Iya, elah dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang mata, pasang telinga. Gak usah lihat catatan, lihatin Ibu Tita. Oke, jangan ngomong ustazah dah. Kalau ngomong ustazah berat banget saya. Lebih mudah lagi saya, apalagi Neng. Dah, sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 7 kali. Selesai, baca sholawat 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil khatimi wal kiwai wat taji wal makhsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raji wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 3 kali. Sudah selesai? Mulai kerja. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ini nandain sampai 5. Terus baca Subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur 100 kali. Oke? Caranya begini, kalau 100 kali. Ini 5 tambah lagi 2. Oke? Jadi lebih dong Bu, nggak apa-apa. Oke Bu? Lebihnya 5 biji. Sudah? Paham? Habis itu baca Sayyidul Istighfar 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 3 kali. Selesai itu ngapain Ustazah? Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 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 33. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Selesai kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. 7. Sudah? Hafal? Selesai? Sholat ba'di Allah. Berdiri. Sholat ba'di ya. Sekalian sholat awabin ya. Oke. Nanti terakhir masih ada doa lagi. Pokoknya kalau ngundang saya begini saya kerjain. Sholat berdiri, sholat ba'diyah. Kalau ba'diyahnya sudah, ibu kan salam. Habis itu ngapain Ustazah? Berdiri lagi. Sholat awabi. Nih tutorial cara sholat awabi. Niatnya usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Awabin itu sholat apa sih? Sholat sunnah yang menandakan seorang hamba pengen kembali lagi, mengembalikan apapun urusan hari itu, apapun yang sudah terjadi dalam hidupnya, saya kembalikan kepada Allah. Saya minta kebaikan yang Allah turunkan untuk saya. Itu fadilahnya sholat karena dalam hadis disebut bulan Rajab itu ada 3 unsur yang harus kita lakukan. Anibu ila rabbikum, bertaubat kepada Allah. Wastaghfiru dzunubakum, suruh banyak istighfar. Makanya tadi baca apa? Sayyidul istighfar, bukan astagfirullahaladzim lagi. Sayyidul istighfar, sayyid di atasnya lagi. Paham Ibu? Yang terakhir, wa tarkul ma'asi fi syahril haram. Tidak boleh kita ngelakuin maksiat dosa lagi. Sama orang dendam, iri, nguret, kesel, nggak terima, nah, mulutnya lemes, mutus silaturahmi, sama orang petantang-petenteng, apa lu? Gue punya mobil bagus. Nah, karena ada orang itu kadang-kadang petanggang-petengkreng, baru juga punya mobil Pajero, panas joban jero. Bu, baru juga punya Fortuner, nggak buka kaca, nggak taunya apa, dia nggak tahu yang mana yang dipencet. Nggak bisa. Makanya kalau jadi orang kaya baru itu memang bikin ketawa. Orang itu namanya baru dikasih begitu aja udah gayanya nggak usah. Itu termasuk orang-orang yang hatinya tidak bagus. Watarkul ma'asi fi syahril haram, tidak boleh. Itu 3 tadi. Paham ya? Kalau awabin tujuannya apa? Mengembalikan. Yang tadi jelek Allah ampuni, yang tadi bagus Allah ridhoi. Itu sholat awabin itu. Makanya dikerjakannya di sholat setelah sholat maghrib. Karena malam. Kenapa malam kok nggak pagi awabin? Karena malam itulah kita notalin semua. Karena di waktu maghrib itu malaikat sif jaga malam mulai nulis. Makanya disebut sholat awabi. Paham ya Bu ya? Tutorialnya, perhatikan Ibu Tita. Tidak ada pandangan kepada tulisan. Nanti takut nanya lagi. Itu besok kan? Oke. Tutorial. Ya nanti salawatnya saya ulang. Usolli sunnatal awwabina raka'ataini lillahi ta'ala. Tak perlu mustaqbilah, tak perlu adaan. Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu tak ada adaan. Itu hanya khusus sholat fardu. Oke. Allah, niat di hati. Wah, baca iftitah tok. Nama saya iftitah. Habis itu baca Fatihah. Ibu selalu baca nama saya iftitah. Habis itu baca Fatihah. Lalu lanjut baca Al-Ikhlas 6. Caranya Al-Ikhlas kan 6. Jangan dicepatin begini. Salat. Qul huwallahu ahad. Bismillah. Ngerti maksud saya? Cukup diteken.
ditekan. Tak, ditekan. Paham ya? Oke. Boleh begini. Sholat tuh boleh begini. Boleh begini. Boleh begini. Yang penting nggak boleh begini. Oke? Sudah Bu? Begini boleh. Yang penting ininya nggak boleh bolak-balik gerak. Batal. Yang bagus mah ini dia. Tak. Karena ngunci. Ininya nggak boleh gerak. Lalu ininya kerja jempol. Harus awal dari bismillah. Tak boleh langsung kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim ini ditekan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ingat kalau baca Al-Ikhlas nggak boleh begini. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, nggak ngambil nafas. Salah. Kalau ibu wasalkan kul huwallahu ahadunillahus samad. Ada nun wiqayah, nun iwat. Sering orang bacanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ayo, walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar cepat ngaku jujur. Padahal itu salah. Itu namanya wakaf, asalnya salah. Kalau ibu niat wakaf harus ngambil nafas. Qul huwallahu ahad. Ngambil nafas. Paham? Allahus samad. Ngambil nafas. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad, enggak ngambil nafas. Salah. Kalau kita batal keluar. Gimana? Ya kalau kita suka jadi terus gitu kan. Oh, kalau ini udah baca Allahus samad tes belakang. Aku Namanya orang salah. sholat. Lagi ya. Batal, wudu lagi. Iya makanya. Di belakang tes atau pret atau crit, nah sama. Sudah. Intinya bacanya begini. Kalau diwasalkan ada nun wiqayah namanya. Nun iwat. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Boleh gitu. Ya, ternyata baru tahu. Ya enggak apa-apa. Tapi kan seringnya begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillah. Nggak ngambil nafas. Salah. Oke, Bu. Kalau Ibu pengen tahu alasan dasarnya kenapa Qul huwallahu ahadunillahus samad, nanti harus pakai papan, saya jelasin. Karena di situ ada iltiqa'us sakinaini. Bingung lagi ntar aja. Intinya pokoknya apa? Intinya apa, Bu? Baca qul huwallahnya kalau Ibu nggak sanggup nafas. Kalau biasa bacanya qul huwallahu ahad, bacanya itu harus ngambil. Nah, begitu. Walaupun ayatnya pendek. Karena tata cara yang benar bacanya Quran itu yang begitu. Oke, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, itu boleh diterusin. Karena itu sukun. 3-4 diterusin boleh, diwasalkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak masalah. Yang penting ayat pertama kedua harus disukun dan harus ngambil nafas. Oke? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ambil nafas. Allahus samad, ambil nafas. Ya bukan terus begitu, Bu. Maksudnya saya nyontohin. Qul huwallahu ahad. Artinya ibu itu tetap ngambil nafas walaupun sebentar gitu loh. Cuman kan harus saya tutorialin. Maksud saya tuh nyontohin. Qul huwallahu ahad. Allah, ini kan ngambil nafas saya tadi. Qul huwallahu ahad. Allah, lah itu sudah ngambil nafas saya. Cuman kan saya contohin barusan itu biar ibu-ibu itu paham gitu loh. Oke, Bu, bukan terus ngambil nafas lama. Qul huwallahu ahad. Paham ya, Bu ya? Qul huwallahu, biar nggak ngantuk, Bu. Ada candanya, Bu. Ya kan, Bu? Qul huwallahu ahad, ambil nafas sampai lam yalid walam yulad walam yakul, itu boleh walam yakul lahu kufuwan ahad, baca bismillah 6 kali. Cara ngitungnya pakai ini. Kalau sudah jari kelingking sudah, berarti tinggal nambah sekali lagi. Terus baru nambah bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu selesai baru
Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat. Berdirilah kita rakaat kedua, Allahu Akbar. Rakaat kedua nih, baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 6 lagi. Oh, 6 lagi. Loh ya iya. Kuliah kulu itu keempat, ketiga, keempat, kelima, keenam. 1, 2 bacanya sama. Surat Awabin. Rakaat kedua berarti dulunya 6 lagi. Falak 1, Anas 1. Sama ya Ustaz. Betul. Nanti baru rakaat ketiganya Allahu Akbar waladhdallin amin, baru baca kuliah. Ingat kalau kuliah takutnya muter-muter, wala anaa wala antum wala anaa. Betul? Tutorial biar enggak pusing. Dihitung pakai ini. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma wala antum 'abiduna ma. Kalau sudah ini langsung lakum, jangan wala antum lagi, wala ana lagi. Pokoknya kalau udah kelingking ya sudah lakum dinukum. Paham ya? Kadang sampai wala ana, perasaan udah 3 kali ya kayaknya. Udahlah lakum dinukum waliyati. Jadi ngitungnya pakai ini aja. Iya, 6 rakaat 22, betul. Apa? Ini tangan kanan, ini karena ini. Iya. Kan 1, 2 sama. Iya. Nanti kita bangun lagi, misalnya pengen sholat lagi. Iya. Nggak baca. Yang barusan Anda sudah baca kuliah sama kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul huwallah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul huwallah. Sampai Pengen rakaat kelimanya. sama kuliah lagi. Berarti awalnya aja. Iya, begitu Baginda. Nisfu Sa'ban tanggal 15, Nisfu Sa'ban. Nanti ya. Nanti insya Allah di kajian-kajian saya insya Allah kasih tahu tanggal 1 Sya'bannya, tanggal 1 sampai tanggal 15. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Salam kenal Lasmi Depok. Ya, salam kenal. Kul ya, tadi saya ulang lagi ya, salat awabin. Perhatikan. Salat awabin itu salat yang dikerjakan selepas salat maghrib. Besok malam, ulang lagi, besok malam salat ini bagus dikerjakan. Oke, Ibu? Kenapa? Karena sama sejajar dengan hadisnya Rasul, anibu ila rabbikum. Kembalinya lagi kita disuruh bertaubat, kembali lagi kepada Allah. Nah, salat awabin ini salah satu salat yang fadilahnya kita ini menyerahkan apapun. Kalau itu buruk ya Allah ampuni. Kalau itu buruk ya Allah semoga Engkau ampuni. Kalau itu baik ya Allah berkahi, ridhonya. Begitu. Nah, salat awabin tutorialnya seperti ini. Usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi. Allah, niatnya di hati. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatih. Nah, habis Fatihah itu baca Qul huwallah. Ingat kalau baca Qul huwallah jangan dibaca yang salah, nggak ngambil napas tapi disukun ujung-ujungnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, nggak ngambil nafas, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya boleh di lam yalid wa lam yulad, dilanjutin itu boleh. Paham Ibu? Diulang 6 kali dengan cara dihitung pakai ini, ditekan aja, jangan dicepatin. Ditekan. Kalau sudah ke-6 selesai, baru bismillah al-falaq Anas sekali. Sudah Ibu? Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat ini. Berdiri dong, rakaat kedua dong. Allahu Akbar. Lu bacanya sama. Fatihah terus Qul huwallah 6 kali. Paham ya? Falak sekali, Anas sekali. Salam.
berdiri lagi rakaat ketiga. Usolli sunnatal awwabina raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ingat di hati niatnya. Terus baca doa iftitah lagi. Baca Fatihah. Terus baca bismillah qul ya ayyuhal. Dihitung pakai ini biar enggak bingung. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma wala antum. Kalau sudah di sini wala antum mesti lakum waliyatin, jangan balik lagi wala ana'an. Paham Ibu ya? Kalau habis itu ruku. Ini sudah rakaat ketiga ya. Habis itu berdiri lagi rakaat Allahu akbar, baca Fatihah, terus baca qul huwallahu sekali. Salah. Hah? Tempat itu sekali. Iya. Sekali-sekali sudah. Bekindang, bekundung. Tawafin ada doanya lagi Ustaz. Iya. Nanti habis ini ada doanya lagi, tulis. Ini doanya yang paling gong. Disinilah setelah doa ibu hajatnya minta sama Allah. Saya kasih cara doanya besok malam Rajab tuh. Jangan minta ya Allah mobilku tambah banyak, ya Allah rumahku tambah gede, bukan. Oke. Ustazah alumni pondok mana? Ada deh. Tahu aja. Dari yang di Jawa Timur gitu. Yang jelas saya dari Jawa Timur, dari Jombang. Tulis, boleh direkam. Caranya direkam dengan cara bagaimana? Ditempa lagi sama HP, direkam. Baca doa, tulis Allahumma, ikutin enggak Bapak? Ini besok doa ini dibaca sebelum ibu baca hajatnya. Jadi baca doa ini dulu, kan tadi sholat udah nih. Baca doa ini, terus hajatnya ibu apa? Pakai bahasa Indonesia. Intinya minta satu, keimanan, Islamnya, Allah berkahi umurnya, dimeninggalkan dalam kondisi husnul, diberikan akhlak yang bagus, Allah ridhoi setiap langkahnya, top. Kalau ibu minta akhirat, dunianya dicukupin. Jangan minta dunia terus. Paham Ibu? Tulis Allahumma inni sudah as'aluka. Saya dulu di Cukir ya, di Cukir sekolahnya di Mu'alimat. Terus MI-nya saya di rumah, karena di rumah saya ada pesantren. Ibu bapak saya punya pesantren. Terus sanawiyahnya saya dulu di Mondok Al-Quran, di Tahfidz Quran di Imam Al-Ghazali. Sudah ya? Allahumma. Rakaat kelima surah Al-Kafirun lagi, diulang terus. Rakaat kelima Al-Kafirun, rakaat keenam Qul huwallah. Kok pondok cukir? Kalau cukur jangan, nanti habis. Lanjut Ibu ya. Allahumma inni as'aluka, sudah? Bimusyahadati. Kuliah kulunya satu-satu, mulai rakaat ketiga. Oh iya, saya mondok di Tambak Beras. Kalau Tambak Beras itu ada sepupu Abah Yai Nasrullah. Abah Yai Nasrullah itu sepupu dari bapak. Punya ibutahnya sepupu. Sudah. Enggak, saya dulu di Darul Falah. Sudah Bu? Bimusyahadati sudah? Asroril muhibbin. Dua rakaat, ya betul. Sampai 6 rakaat. Muhibbin ya? Iya. Nanti yang head habis ini. Oke. Allahumma, ini dibacanya besok malam 27 nutup ini doa ini. Setelah doa ini ibu minta apa yang ibu mau, tapi satu, minta untuk akhirat. Nanti dunianya ngikut. Iya. Nanti saya jelasin doa ini itu isinya apa, terus fadilahnya apa. Nanti biar ibu pas doa itu paham. Oke?
Saya ulang lagi ya, tulisannya Ibu pantengin. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin. Sudah? Wabil khalwatil lati, nah ini bagus nih. Wabil khalwatil lati, khalwah, karena Rasulullah itu khalwah. Wabil khalwatil lati, sudah? Khassasta, jadi kata khusus. Khassasta. Sudah? Biha. Khassasta biha tadi. Sayyidal mursalin. Tidak apa-apa yang telat, ngikutin nanti insya Allah saya ulang terakhir. Sudah? Sayyidal mursalin. Hina asroita. Hina pakai hak ya. Hina asroita bihi. Tidak apa-apa sambil ditulis. Ini ada di perumahan Pamulang Estate, Masjid Al-Madani. Ya, boleh ke sini. Sudah? Asroita bihi sudah? Lailatas sabi'i wal ishrina. Sabi'i bukan sab'i. Lailatas sabi'i wal ishrina. Oh, kayak Fatah Hashim Pondok Al-Fatimiyah. Oh ya. Sudah? Sabi'i wal ishrina. Ishrin dari kata 20. Ishrin. Sabi'i wal ishrin berarti 27. Sabi' dari kata sabi'ah. Sabi'i wal ishrin. Ada wal. Sabi'i fi lailatas sabi'i wal ishrina. Enggak apa-apa, nanti saya ulang lagi, enggak apa-apa. Saya ulang lagi. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Oke, sudah? Antarhama. Iya, nanti saya ulang. Nanti zuhur insyaallah jam 2 saya live. Tidak apa-apa, saya ulang lagi. Kalau pengen lagi, saya ulang lagi pada sholat zuhur. Nanti jam 2. Ya, jam 2 saya live lagi, saya ulang lagi. Ya, tidak apa-apa. Santai, saya sabar. Makanya badannya subur. Udah setengah 12, kelar habis ini. Terus antarhama sudah? Qalbiyal hazina. Qalbiyal sudah? Hazina. Nanti saya jam 2 live lagi. Saya ulang semuanya. Subur makmur betul. Sudah? Qalbiyal hazina. Sudah? Watujiba. Nanti jam 2 saya live. Saya ulang dari A sampai Z. Masya Allah. Boleh nanya-nanya di WA, boleh. Yang penting kalau nanyanya tidak baik, saya cut off. Kalau nanyanya bagus, silaturahmi, manfaat,
saya akan kasih. Oke. Mbak Ustazah suwun ya nggih sami-sami. Watujiba da'wati terakhir. Da'wati. Watujiba tadi udah. Da'wati dari kata doa. Da'wati. Ya. Oh, saya tulis istighfar mau diulang, boleh. Oke. Minta apa lagi? Sudah? Ya akromal akromin. Ya akromal akromin. Pakai kaf. Ya akromal akromin. Ya akromal akromin. Alamat lengkap. Nomor WA. Oke, saya sematkan. Tapi ingat ya. Ya akromal akromin. Min. Ya akromal akromin. Pakai nun. Ya akromal akromin. Ya, sekalian artinya. Tapi ini setengah 12 ya. Jadi nanti saya sambung. Oke, saya ulang dari awal. Stay tune sama tulisan. Allah, ini dibaca 3 kali sebelum ibu hajatnya dibaca. Jadi baca ini 3 kali, habis itu langsung doa sendiri. Oke? Allahumma, boleh. Inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin. Gak apa-apa ibu sambil baca yang ibu tulis, jadi kan benerin. Wabil khalwati allati khassasta biha. Wabil khalwatil lati. Khalwah itu menyendiri. Karena kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang luar biasa. Rasulullah kan sendiri. Wabil, iya boleh. Ini WA-nya. Wabil khalwatil lati, saya sematkan WA saya. Sudah? Wabil khalwatil lati khassasta. Sudah? Khassasta biha. Sudah? Sayyidal mursalin. Tuh. Saya sematkan nomor WA saya. Oke. Tuh. Itu WA-nya sudah saya sematkan. Ingat ya, kalau omongannya tak manfaat, tak berfaedah, tak ada bagus-bagusnya dan tidak bagus niatnya, saya skip. Langsung saya keluarkan. Saya tidak suka omongan yang nggak ada manfaatnya, goda-godain, no. Ya, saya udah tua, oke? Suka soalnya ada yang suka. Kalau saya tuh, kalau ada yang omongannya nggak manfaat, saya marah dan saya blokir. Kalau ke saya nanya, Ustazah alamatnya di mana? Ini, saya mau nanya ini, oke. Karena saya jujur Bu, kalau saya nggak mau membenci siapapun, karena saya pernah merasakan tidak dihargai oleh siapapun. Gimana sih kalau orang nanya nggak dihargai itu? Diacuhkan, sikapnya nggak enak. Saya tuh sering digituin dulu kecil. Makanya saya tuh sekarang punya prinsip, kalau orang tuh pengen sama saya saudaraan, oke. Saudara oke. Artinya ibu sama saya, ibu nganggap saya saudara, oke, nggak apa-apa. Kita berteman, kita keluarga. Ya Bu ya. Tapi kalau ibu ketemu saya malah menghina, ngomongin, jelekin, no, sudah, kamu saya, sudah. Karena menurut saya sudah tidak ada manfaatnya. Boleh kan Ustazah begitu? Iya, tapi tetap kalau nyapa silaturahmi harus. Cuman harus tahu batasan. Oh, saya jangan begini. Ketemu dia saya nyapa, salaman, menjaga untuk tidak jelek. Kalau orang itu bertanya, walaupun kita nggak suka dengan caranya, tetap dihargai pertanyaannya. Selama pertanyaan itu tidak mengarah pada menghinakan, ngefitnah, nggak apa-apa, hargai. Saya sama orang yang benci sama saya, ya saya hargai. Malah kadang saya kasih hadiah. Tapi ibu jangan musuh sama saya ya. Kalau musuh sama saya ngasih hadiah segini banyak orangnya. Oh iya ibu, tanggal 25 saya undang ya. Wisuda Akbar, ada Menteri Agama dan para menteri ada datang. Insya Allah. Tanggal 25 Januari, 24 di sini, 25 di rumah saya.
Insya Allah tamu undangannya ada sekitar 1.200-an. 25 Januari. Iya. Iya, ada wisuda akbar. Wisuda akbar Al-Qur'an, ngambil berkahnya. Anak-anak hafidhah. Hafidhah sama wisuda kitab. Jadi ngafalin satu kitab. Iya. Pagi. Nanti yang datang Pak Menteri Agama Pak Nasar, dan beliau langsung sekalian sambutan, sekalian ceramah. Memang beliau penceramah, ahli tasawuf ya beliau ini. Sudah Ibu? Rumah saya di Depok kalau pengen datang. Iya, kitab kuning. Besok wisudanya kitab Imriti sama Nadhoman Tufatul Atfal yang untuk tajwid. Jadi satu kelas itu wisuda tajwid satu kitab, yang satunya kitab itu baca kitab kuning itu Bu. Sudah Ibu ya? Saya ulang lagi. Wabil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin. Boleh, silakan hadir. Saya siapin 1.500. Sudah? Hina asraita bihi lailatas sabi'i wal 20 ya. Ya. Wal 20 Bu, salah. Karena itu menjadi ataf. Sudah? Antarhama. Amin, bukan aman ya. Antarhama. Mama. Nah, antarhama. Mama. Oke. Enaknya di sini angin kencang. Tadi ini. Qalbiyal hazina. Saya dapatnya Bojongsari. Nanti ketik aja pesantren Dar El Fikar Bojongsari, muncul di situ alamat rumah saya. Insya Allah nggak kayak Ayu Ting Ting alamat palsu ya. Wa tujiba da'wati. Wa tujiba da'wati. Sudah? Ya maksudnya saya ngasih alamat ini bener gitu. Iya nanti aja. Kalau jelasin alamat nanti jelasin artinya nanti ba'da sholat duhur ya, jam 2 saya live. Saya jelasin. Kalau sekarang no ini masjid, habis ini mau sholat. Ya, saya enggak mau. Oke. Ciledug dekat. Besok Pak Wali Kotanya juga datang, jajaran datang semua. Sudah Ibu? Ya akromal akromin. Terakhir tadi ya. Ya akromal akromin. Akromal. Nah gitu. Jangan akromal lagi. Jangan. Akromin. Jangan. Ya akromal akromin. Dibaca 3 kali. Baru Ibu doa. Nah, dah. Oke. Nanti siang jam 2 saya live. Oke. Hah? Jam 2 saya live. Saya ulang lagi dari awal. Karena hari ini saya ada live 3 kali sampai malam. Pagi, terus siang, sama nanti ba'da sholat maghrib atau sekitar jam 8 saya live lagi. Saya akan cerita perjalanan ruhnya orang yang meninggalnya husnul khotimah dengan orang yang meninggalnya su'ul khotimah. Terus salah satu yang menghantarkan alam kubur kita terang itu ada berapa? Di kitab di kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah ya. Oke. Nanti siang kalau pengen diulang. Oke Bu ya? Oke, silakan. Kalau sholat awal itu boleh dikerjakan selain? Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah sholat isya, adzan isya sudah habis. Enggak, maksudnya rajab aja. Oh enggak. Itu dikerjakan setiap malam top markotop. Pokoknya setiap habis maghrib aja. Iya. Karena sholat awabin itu sholat yang gini Bu, sholat awabin itu sholat yang menyerahkan segala urusan tadi yang kita lakukan seharian. Kalau ada banyak keburukan, saya kembalikan. Kalau itu dosa, saya memohonkan ampun kepada Allah. Itu sholat awabin. Beda dengan sholat tobat. Kalau sholat tobat itu dosanya jelas. Ngerti maksudnya? Suka ada yang ngomong, Ustazah, sholat awabin sama sholat tobat sama apa beda? Beda. Paham ya Bu ya? Nanti dah saya jelasin sholat awabin sama sholat ini. Oke.
Sudah, kita baca Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina 3 kali. Oke, Bu? Baca subhanallahir raufur rahim 3 kali. Oke? Terus kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban 3 kali. Selesai. Doanya bareng-bareng itu saja. Karena ini bulan takutnya Ibu belum doa. Baca awalnya dari Sayyidul Istighfar. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Sayyidul Istighfar dulu. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Kita baca Rabbana ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti jam 2 saya live, saya akan ulang semuanya. Insyaallah jangan khawatir yang tadi ketinggalan. Nanti bisa dicatat ulang lagi ya, termasuk sholat awabinnya. Insya Allah saya jelaskan tuntas. Oke, ibu-ibu sehat semuanya? Iya, tetap sehat jasmani, sehat rohani. Rohaninya sehat, pasti jasmaninya sehat. Wassalamualaikum, Allahu a'lam bishawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jam 2 saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.